Hai guys, jadi kemarin itu aku kan ada janji sama kalian bakal ngebahas sesuatu. Huh? Tapi aku mau nanya dulu nih satu hal ke kalian. Kalian tuh udah sempet cek Armory belum setelah updatean Anime Draft kemarin? Kalau belum, ada yang gila banget nih. Jadi, Valve tuh kemarin abis bikin tweet dan di tweet itu mereka bilang ada 4 collection yang bakal dihapus dari Armory. 4 sekaligus. Oh no! Dan yang bikin makin gila, informasinya tuh nggak ada di patch note resmi Anime Draft 2. Literally, Valve tuh kayak nyembunyiin informasi ini dari kita. Terus tahu-tahu nongol aja di Twitter. Nggak dimasukin patch notes, nggak ada warning gede-gedean. Oke, jadi kita bakal bahas satu-satu. Tenang aja, aku udah research dari data market, sejarah rotasi, dan juga opini aku sendiri. Jadi, kalian stay tune sampai habis ya. Buat kalian yang mungkin belum familiar sama sistem Armory di CS2, jadi Armory itu aku bakal jelasin singkatnya. Semacam toko di dalam game yang dimana kalian bisa nuker stars buat dapetin skin, stiker, dan juga case. Nah, sistem ini tuh bukan permanen. Jadi Valve tuh punya jadwal rotasi yang dimana kira-kira tiap 6 bulan sekali mereka bakal swap collection yang ada di sana. Jadi yang lama dikeluarin dan yang baru masuk. Jadi wajar aja kalau ada removal. Tapi yang bikin heran kali ini adalah siapa yang kena remove dan gimana Valve ngumuminnya. Because guys, diam-diam itu beda sama transparan. Oke, jadi kalian bisa lihat di tweet resminya CS2 ada 4 collection yang bakal dihapus. Yang pertama itu Train 2025 Collection, yang kedua Sports and Field Collection, yang ketiga Sugar Face 2 Stickers, dan yang keempat Elemental Craft Stickers. Kita bakal bahas satu persatu. Nah, yang paling bikin komunitas heboh itu adalah Train 2025 Collection. Karena collection ini baru masuk Armory itu tanggal 31 Maret 2025, yang dimana itu baru banget sekitar setahun lebih sedikit dan ya literally hampir tidak ada yang nyangka kalau Train bakal kena remove duluan. Oh no! Karena semua orang udah pada prediksi Sport and Field atau Overpass yang bakal di-remove duluan. Tahu-tahu Train yang kena. Dan kalian tahu apa yang langsung terjadi begitu tweet itu keluar? AWP Longdog yang tadinya harganya itu sekitar $1.200 langsung loncat jadi $1.400 dalam hitungan menit. Terus ada yang kedua MP9 Latte Rush itu juga naik $40 seketika. Panic buy everywhere, gila banget. Nah, kalau Sword and Field ini sih yang udah pada nunggu-nunggu ya. Collection ini tuh udah beredar sejak 2024 dan udah dibuka dalam jumlah yang honestly absurd. Estimasinya tuh sekitar 16 sampai 18 juta kali dibuka. Gila banget kan? Nice. Jadi supply-nya tuh udah kebanjiran banget dan skin yang paling hits di sini tuh ada M4A1S Fate, yang mana sekarang ada sekitar 84.000 unit yang tercatat di database. 84.000, bayangin. Buat konteks dari 1,4 juta pemain aktif di CS2, artinya ada sekitar 1 M4 Fate untuk setiap 17 orang yang main. Jadi pas announcement removal kemarin, harganya jadi naik dikit tapi balik lagi. Ya, karena supply-nya emang kebanyakan. Market tuh udah tahu that's gonna happen. Oke, yang ini agak lucu. Sugar Face 2 itu baru masuk Armory bulan Oktober 2025. Jadi baru 6 bulan aja, terus di-remove. Ini bakal jadi collection dengan masa hidup terpendek di Armory ever. Dan alasannya kenapa? Ya karena jujur aja hampir nggak ada yang beli stiker ini. Total stiker yang ke-apply di seluruh game itu cuma sekitar 61.000. Untuk perbandingan satu stiker random dari Elemental Craft aja, jumlahnya eclipse seluruh Sugar Face 2 collection. Valve basically bilang, ini nggak laku, kita perlu slot baru. Fair enough lah. Dan yang terakhir ada Elemental Craft sticker yang ini udah 2 tahun di Armory. Jadi wajar banget dibuang. Ya, aja sudah saatnya.
Tapi buat kalian yang udah nge-hold elemental ini justru kabar baik jangka panjang. Jadi begitu supply ini berhenti, harga bakal pelan-pelan naik. Nice. Nah, ini bakal kita bahas lebih dalam di bagian investment. Nah, yang nggak kalah menarik adalah collection yang nggak kena hapus. Itu ada Overpass 2024 collection yang dimana dia selamat padahal udah 566 hari di Armory. Terus ada Fiber Case itu juga selamat, padahal udah banyak yang prediksi kalau ini bakal di-remove. Ini bikin komunitas Chess 2 tuh bingung banget. Karena kenapa tren yang baru setahun lebih kena hapus, tapi charms yang hampir 2 tahun tetap aman. Spekulasi komunitas Chess 2 bilang kalau mungkin Valve mau masukin case baru dulu sebelum mereka mulai menghapus charms. Ya, make sense. Tapi tetap aja aneh. Nah, pertanyaan paling penting, sebenarnya kapan sih tepatnya collection-collection ini bakal dihapus? Valve nggak kasih tanggal pasti dan cuman bilang kalau collection ini leaving soon. Tapi tenang aja, kita punya referensi dari sejarah. Pada 10 September 2025, Valve sempat umumin Gallery Case bakal dihapus. Dan pada tanggal 1 Oktober 2025, Gallery Case beneran dihapus. Jadi ada jeda sekitar 3 minggu. Yeah, boy. Oke, announcement kemarin tuh tanggal 21 April 2026. Kalau pola yang sama masih berlaku, kalian punya waktu sekitar 2 sampai 3 minggu dari sekarang. Jadi jangan tidur dulu ya guys. Oke, ini bagian yang paling penting dan sebelum aku mulai, disclaimer dulu ya guys. Ini bukan financial advice. Aku cuma sharing perspektif aku aja dari data dan komunitas CS2. Dan segala keputusan beli atau jual itu tanggung jawab kalian sendiri, oke? Oke, untuk Emperor A1 as Fate, harganya memang sempat spike ke $600 saat announcement. Terus turun balik lagi ke sekitar 480 sampai $540 sampai sekarang. Kenapa nggak naik signifikan? Karena 84.000 unit itu banyak banget dan market tahu supply-nya itu masih gede. Jadi aku nggak rekomendasiin untuk beli sekarang kalau kalian mau buat investment jangka pendek. Karena kalian jadinya bayar FOMO premium. Tapi kalau kalian udah hold dari sebelumnya, long term, itu masih oke. Karena skins dari Sport and Field itu bagus-bagus. Ada M4 Fate, Glock Asia, MP9 Arctic Triton, UMP Crimson Foil. Ya, orang bakal tetap cari ini nanti. Jadi, strategi terbaik untuk Sports and Field ya, tunggu hype-nya reda, harga turun lagi, baru masuk kalau memang mau accumulate jangka panjang. Oke, lanjut ke tren 2025 ini lebih interesting karena removalnya gak ada yang expect. Ya, aku juga gak expect. Supply belum sebesar Sport and Field, jadi potensi untuk kenaikan harga jangka panjangnya tuh jauh lebih besar dibandingkan Sport and Field. Nah, skin yang menurut aku worth untuk kalian perhatikan, yang paling premium itu ada AWP Long Dog, yang dimana ini udah nambah $1.400 sekarang. Kalau mau beli, siap-siap bayar mahal, tapi kalau udah punya dari sebelumnya, aku saranin kalian untuk hold dulu. Lalu untuk mid tier yang menarik, menurut aku ada MP9 Latte Rush dan Fast. Harganya jauh lebih terjangkau dan tetap ada potensi naik karena supply bakal terpotong. Dan yang sering dilewatin orang itu ada low tier mil spec dari Train 2025 ini yang paling worth buat dibeli sekarang karena harganya masih kecil, supply-nya juga terbatas dan ini adalah trade up food karena begitu orang udah mulai nyari skin Train buat trade up contract, harga low tier ini bakal paling kerasa naiknya. Nice. Jadi strategi terbaik untuk Train 2025, jangan kejar AWP long dog sekarang. Just fokus ke mil spec atau low tier yang belum banyak orang perhatiin. Karena harganya masih reasonable dan upside-nya lebih besar secara persentase. Oke, ini yang paling aku suka buat long term play. Kenapa? Karena elemental craft stickers itu dipakai buat crafting di ribuan weapon dan ada demand organik yang nyata. Jadi bukan cuma
spekulasi aja. Jadi begitu supply stop dari Armory, harga tuh bakal pelan-pelan naik seiring waktu. Nah, yang menarik dari Elemental itu paper stikernya masih relatively affordable sampai sekarang. Tapi stiker foil dan holonya ini yang justru jangka panjangnya lebih bagus karena supply-nya dari awal memang jauh lebih kecil. Oke, aku mau ngasih tahu ke kalian satu hal yang perlu kalian ingat. Ini bukan quick flip, ini buat yang sabar 3 sampai 6 bulan ke depan. Tapi kalau kalian mau masuk, sekarang masih ada window-nya sebelum supply-nya beneran stop. Lanjut ke Sugar Face 2 stickers. Aku nggak akan banyak bahas ini buat investment, karena demand-nya tuh udah rendah banget dari awal dan orang-orang nggak banyak yang pakai stiker ini buat craft. Jadi begitu supply stop pun kenaikan harganya nggak bakal sedramatis yang lain. Kalau kalian pengen punya buat koleksi, ya menurut aku oke, tapi buat investment better dialihkan ke elemental atau trade aja menurut aku. Buat kalian mau actionable summary, aku bakal kasih tahu kalian kalau kalian punya stars sekarang, prioritasin di train 2025 atau elemental craft. Jangan buang ke item yang permanen kayak river case atau overpass. Terus, kalau mau beli di market, jangan panic buy sekarang pas hype-nya lagi tinggi. Tunggu sekitar 1 sampai 2 minggu, biasanya harganya tuh bakal koreksi dulu setelah excitement awal reda. Nah, kalau misalkan kalian udah hold skin ini dari sebelumnya, congrats, kalian di posisi yang bagus. Jadi, consider jual sebagian kalau mau lock profit, tapi menurut aku sisain buat long term juga. Kalau nggak punya apa-apa dan baru tahu sekarang, jujur, untuk quick flip-nya itu udah telat. Tapi, untuk long term accumulation low tier mil spec ini, menurut aku masih ada peluang. Oh my god! Sebenarnya Valve tuh udah ngasih hint soal apa aja yang bakal masuk buat gantiin collection-collection ini. Nah, yang pertama itu ada Spy and Tech Team Collection, yang ini kemungkinan besar bakal jadi case baru dan bukan collection biasa lagi. Yang kedua ada Arabian Mythology Collection, dan ini kemungkinan besar itu nyambung sama map Anubis yang bakal balik lagi ke pool Premier. Sebenarnya patternnya tuh mirip waktu Train balik ke pool dan beberapa bulan kemudian Train 2025 Collection ini masuk Armory. Nah, untuk stickers ini ada Racing Team Collection sama Fruits and Vegetables Collection. Honestly, aku penasaran sama Fruits and Vegetables itu bakal kelihatan kayak gimana. Ya, pokoknya Armory tuh bakal kelihatan fresh banget setelah ini. Dan pattern history bilang, collection yang nyambung sama map aktif biasanya lebih laku dan lebih worth di-invest dalam jangka panjang. Nice. Oke guys, jadi kesimpulannya itu 4 collection yang bakal hilang dari Armory itu ada Train 2025, Sport and Field, Sugar Phase 2, sama Elemental Craft. Dan Valve ngumumin ini tuh via tweet, jadi bukan dari patch note. Dan ini bakal bikin orang tuh telat untuk tahu informasi ini lalu kena FOMO. Jadi kita punya estimasi waktu sekitar 2 sampai 3 minggu sebelum beneran dihapus collectionnya. Nah, soal investment, tenang aja, jangan panik, dan jangan pernah beli di puncak hype. Cek supply-nya dulu, cek demand organiknya, dan masuk dengan kepala dingin. Kalau kalian nemu video ini pas collection-nya udah mau habis, tenang aja, langsung cek Armory sekarang juga karena masih ada waktu. Yeah, boy. Oke, segitu aja dari aku. Kalau video ini bermanfaat, boleh banget kalian klik like, subscribe, dan juga kasih tahu aku di komen. Kalian punya skin apa dari collection ini dan udah mau planning seperti apa. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.